Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Awal surat Al-An'am. Surat ke-6. Bapak dan Ibu, di tangan kita sudah ada kopian kajian, dasar kajian kita malam hari ini. Untuk itu, mari kita pelajari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, kharaja Muawiyah ala khalqah fil masjid. Suatu kali Muawiyah, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, setelah Ali beliau jadi khalifah, suatu kali keluar menuju masjid. Kiranya beliau mendapati di masjid ada halqah. Halqah mode kita duduk kini, halqah lingkaran, duduk bersama-sama. Kata beliau, ma ajlasakum, apakah yang membuat kalian duduk di masjid ini atau di sini? Qalu, mereka menjawab, jalasna nadzkurullah azza wa jal, kami duduk, jalasna, untuk nazkur, menyebut, mengingat Allah azza wa jalla. Qal, Muawiyah berkata, Allahi ma ajlasukum illa dzaka, demi Allah, tidaklah kalian duduk melainkan hanya untuk mengingat Allah. Qalu, berkata mereka, Allah, demi Allah, ma ajlasna, tidaklah kami duduk melainkan hanya untuk itu. Kata Muawiyah, qal, ama ketahuilah, inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, sesungguhnya aku tidak meminta kalian untuk bersumpah lantaran ragu atau syak kepada apa yang kalian katakan, dan tidak pula wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni, dan tidak atau bukan pula karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas selainku lebih sedikit hadisnya daripadaku. Sesungguhnya Rasulullah SAW, inna Rasulullah SAW kharaja ala halqah min ashabi, satu kali Rasulullah keluar dari kamar beliau, maka beliau temui ada halqah di masjid. Itu sahabat-sahabat duduk bersama-sama membuat lingkaran. Lalu Nabi mengatakan, sama dengan tadi, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Jawaban mereka, nahmaduhu, kami memuji Allah, untuk berzikir dan memuji Allah karena kami telah ditunjuki kepada Islam
dan telah mengaruniai kami dengan diutusnya engkau ya Rasulullah. Itu jawaban mereka. Selanjutnya beliau berkata, demi Allah, kalau memang betul kalian duduk itu, dan aku tidak minta kalian untuk bersumpah lantaran ragu, cuman sebentar ini datang Jibril kepadaku, fa akhbarani, lalu Jibril memberitahu kepadaku, annallahu azza wa jalla, bahwa Allah azza wa jalla yubahi bikum al malaika, Allah menyebut-nyebut dan membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Kira-kira begitu inti hadis. Jadi kita ambil patinya dulu. Intinya adalah bahwa duduk-duduk bersama-sama di masjid seperti pernah kejadian di zaman Rasulullah, dan kejadian pula di zaman Muawiyah. Ketika itu Muawiyah menjadi khalifah. Lalu ditanya, orang duduk berkelompok-kelompok bersama-sama di masjid di luar waktu salat. Tentu ditanya, ada apa? Kenapa kalian duduk di sini? Nah, orang-orang menjawab sebagaimana jawaban mereka, jawaban sahabat kepada Rasulullah. Kami duduk di masjid ini Rasulullah, tidak lain tidak bukan nazkurullah. Kami duduk untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah azza wa jalla, dan juga nahmaduhu. Kami duduk untuk memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya atas nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kami, itu diberinya kami hidayah, petunjuk, taufik kepada Islam. Dan juga kami memuji Allah karena engkau diutusnya kepada kami sehingga tahu kami kebenaran. Setur. Lalu Rasulullah meminta ketegasan. Demi Allah, apakah kalian tidak ada maksud dan tujuan lain untuk itu selain itu? Bersumpah kalian atas nama Allah? Ya, kami bersumpah. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kami hanyalah untuk berzikir, mengingat Allah, memujinya, menyanjungnya. Kalau begitu sebentar ini datang Jibril. Allah membangga-banggakan kalian, menyebut-nyebut kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Itu kira-kira intinya. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain, bahwa kita disukai banyak mengingat Allah, menyebut nama Allah, dan mengingat nikmat-nikmat Allah, lalu memuji dan menyanjungnya, baik dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ataupun membicarakan nikmat-nikmat Allah, mengingat-ingat karunia Allah. Itu juga zikir. Karena zikir bukan hanya membaca kalimat-kalimat, lafaz-lafaz tertentu. Sekarang kita sedang berzikir karena apa yang kita lakukan sekarang dalam rangka mengingat Allah, membaca ayatnya, membaca hadis Rasulnya, mempelajari agamanya, yang mengingatkan kita kepada Allah. Kadang menurut para ulama lebih besar faedah, manfaat, pengaruhnya berzikir dalam artian mempelajari ilmu, menghadiri majlis ilmu, di mana majlis itu mengingatkan kita kepada Allah, baik melalui ayat-ayatnya ataupun hadis-hadisnya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kapan saja kita menyebut, mengingat nikmat Allah,
Ketika itu kita berzikir. Jadi jangan kita anggap zikir itu terbatas hanya dengan membaca lafaz-lafaz tertentu seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan hauqalah. Misalnya duduk kita sekarang di sini, atau bubar kita di majelis ini, masih duduk kita. Yang kita sebut, yang kita baca adalah hal-hal yang baik-baik tentang nikmat, tentang anugerah, tentang bagaimana kita ini setelah kematian dan seterusnya. Itu zikir, karena semuanya nikmat Allah. Nah, mari kita tengok hadis ini lagi. Di hadapan saya ada syarahannya. Nah, mari kita pelajari. Hadis ini berbunyi, lihat. Di baris yang ke-6, di tengah-tengah, jalasna nadhkurullaha azza wa jalla. Kami duduk, nadhkuru, kami mengingat Allah azza wa jalla, wa nahmaduhu, dan kami memujinya atau menyanjungnya, ala, atas, hadana, ala ma hadana, atas apa yang telah dia anugerahkan kepada kami berupa hidayah. Hadana, dia telah memberikan petunjuk kepada kami sehingga kami tahu tentang Islam, mengerti tentang Islam, diberinya kafi taufik sehingga kami Islam. Itu nikmat. Salah satu nikmat terbesar, kita diberinya taufik dan hidayah. Lalu diingat itu, kemudian dipuji Allah, disanjung Allah atas nikmat itu. Kita ambil contoh. Kalau tidak mengaji lawak siswa contohnya begitu, duduk-duduk bersama. Kalau tidak masuk sekolah mengaji lah, kita siswa di surau, mengaji surau, beraja alih bata, beraja bacaan salat dan segala macam. Barangkali kita sampai kini tidak mengerti, tidak tahu yang mengaji, tidak tahu sembahyang. Muju guru-guru kita lagi mengajar kita mengaji, kita digerakkan hati kita oleh Allah untuk mengaji siswa. Itu menyebut nikmat, karena yang menggerakkan, yang membuka hati Allah. Tanpa kita ria, duduk kita bersama-sama siswa kita mengaji, muka ayat, muka hadis, muka tafsir dan segala macam. Itu nikmat yang harus disebut-sebut. Kalau tidak mengaji lawak, tidak tentu di kita hidup. Alhamdulillah, kita puji Allah. Jadi penting kita mengingat-ingat nikmat Allah, penting supaya kita bersyukur. Dan bersyukur itu seketik orang yang bersyukur. Membaca alhamdulillah karena kita memuji Allah, Allah Azza wa Jal. Ma min syai'in, dalam hadis lah, kita bacalah. Ma an'amallahu ala abdin ni'matan. Di situ tidak ada, resiko ada. Tidaklah an'amallah, tidaklah Allah memberikan nikmat ala abdin, atas seorang hamba, suatu nikmat, ni'matan. Faqal, lalu dia ucapkan alhamdulillah, apapun nikmat itu. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, apapun nikmat yang Allah berikan, lalu diucapkannya alhamdulillah. Illa kana alladhi a'tahu, melainkan yang a'tahu, yang dia berikan kepadanya, afdal mimma akhada, lebih utama, lebih mulia daripada apa yang dia ambil.
Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinyatakan sebagai hadis sahih. Apa itu? Mari kita pahami. Ambo misalnya diberi namanya taromos. Namanya taromos. Enggak termos, taromos. Kau nikmat. Melalui orang. Orang kau hanya perantara. Polongan. Saluran. Diberi kau. Lalu dibaca Alhamdulillah. Memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah lebih utama daripada nikmat yang ikut. Tetap tak? Memuji Allah atas nikmat yang diberikannya lebih utama daripada nikmat yang diberikannya itu. Karena memuji Allah itu suatu nikmat yang luar biasa yang diberi kepada seorang hamba. Ya. Memuji Allah karena kita mensyukuri nikmat Allah lebih agung, lebih utama, lebih mulia, lebih tinggi nilainya daripada nikmat itu sendiri. Kau kan ketik nama, kita pilih nangadang. Fa ni'matas syukri ajallu min ni'matil mal wal jah wal walad wal zawjah wa nahwiha. Nikmat bisa bersyukur lalu diucapkan Alhamdulillah. Ajal lebih agung, lebih mulia, afdal lebih utama daripada nikmat harta, pangkat, jabatan, kedudukan, posisi, kekayaan, kekuasaan, anak, istri dan apapun yang kita miliki. Lebih besar nikmat kita bersyukur. Bisa dipahami? Karena bersyukur, membaca Alhamdulillah itu nikmat yang jarang pula orang mensyukuri nikmat itu. Jadi banding dengan nikmat yang Allah beri kepada kita, lalu kita diberi itu bisa bersyukur dengan membaca Alhamdulillah. Nikmat membaca Alhamdulillah itu lebih tinggi. Istilahnya illa kana alladhi a'tahu afdal mimma akhada. Apa yang dia berikan, apa yang dia tunaikan, apa yang dia ucapkan oleh hamba itu membaca Alhamdulillah, memuji Allah, syukur kepada Allah, lebih utama daripada nikmat yang diambilnya, yang diraihnya, yang dapatnya. Wa ma min syai'in ahabbu ila Allah. Tidak ada sesuatu pun yang Allah sukai melainkan selain daripada minal hamd, selain daripada puji-puji, sanjungan-sanjung yang kita puji Allah dengan itu. Untuk itu berbahagialah orang yang latah dan basah lidahnya membaca Alhamdulillah. Duduk kita bersama-sama, lalu takana di kita nikmat-nikmat kurnia Allah, apapun nikmat Allah, kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah itu lebih hebat daripada nikmat yang diberi. Karena qalilan ma tashkur, seketik orang yang bersyukur, yang sabarnya bersyukur. Nikmat Allah perlu disambui-sambui. Wa amma bi ni'mati rabbika fadis.
nikmat Tuhanmu, ceritakan. Bukan memamerkan, bukan membangga-banggakan, ceritakan ini nikmat Allah. Ini karunia Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku kepadaku. Rezeki daripada Allah, nikmat Allah. Alhamdulillah. Baca tu. Sampai yang dakwah, dia mengajak orang. Dan kita bersyukur. Dalam kitab buku juga, malah membaca juga. Supaya percaya kepada Allah. Awalu man yud'a ilal jannah al-hammadun. Umat Nabi yang mula-mula dipanggil ke surga, al-hammadun. Sianan al-hammadun, orang-orang yang suka memuji Allah. Al-hammadun, hammad. Ambil lagi cek kepada anakmu. Kalau lagi anak cek lagi, cucu, laki-laki lagi nama Muhammad. Entali dengannya anakmu tidak. Sebabnya lebih bini lah. Lebih bini lah. Encik Hamid, encik Hamdan. Apa anu Hamdi. Lagi cek lagi suatu. Hamad. Sebab Hamad itu orang yang banyak memuji Allah. Hamad, Hamim panjang tasdid, orang yang paling banyak memuji Allah. Itu alladzina yaktiruna alhamdulillah ta'ala fi kulli hal. Orang yang banyak sekali memuji Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Apapun yang terjadi, dia memuji Allah, memuji Allah. Hamad. Bahkan Nabi telah melaksanakannya. Ketika beliau ditimpa hal-hal atau terjadi kepada hal yang tidak beliau senangi, beliau memuji Allah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Beliau tetap memuji Allah. Ala kulli hal. Kenapa? Karena orang yang memuji Allah berarti orang yang mengerti bahwa apapun yang Allah lakukan, yang Allah perbuat, yang Allah tetapkan, yang Allah putuskan, itu baik semua. Orang yang mengerti itu nama memuji Allah. Namanya ma'rifatullah, ma'rifatullah. Orang yang paham, orang yang mengerti bahwa apapun keputusan, ketetapan, kebijakan, takdir Allah, apapun yang terjadi, semuanya baik. Karena dia yakin Allah mustahil untuk berbuat buruk kepada hambanya, apalagi hambanya yang taatnya saleh. Akal yakin itu mendorong orang untuk selalu memuji Allah. Bisakah orang memuji Allah ketika mendapat hal yang tidak mengenakan? Bisalah. Siapa? Nabi. Kita bisa. Kalau kita mengikut Nabi, bisalah. Saya tidak bisa. Akhirnya seorang ibu yang kematian anak, lalu dipuji Allah. Dibacanya inilah wa inna rajiun. Kemudian dibacanya itu. Memuji Allah dia atas kematian anaknya. Bukan dibaca-baca tengah ramai. Dia tetap memuji Allah. Kan? Allah perintahkan untuk membangun gedung di surga. Kasih gedung itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Kami spesial untuk hamba-hamba yang tetap memuji Allah walaupun yang ditimpa oleh sesuatu. Nah, itu yang sulit. Sedangkan mendapat rezeki saya kita nak baca alhamdulillah, apalagi itu susah. Hadis tadi mengingat nikmat Allah melahirkan syukur. Memuji Allah. Jangan mencapak kepanjang saya. Ada aja balik ini dah. Bisa berduto. Lebih-lebih tidak berzeki, Pak. Tidak berzeki, Pak, tidak bersyukur. Ini mangok, tidak berzeki. Lah makan tidak berzeki je. Sia-sia sebab tidak berzeki.
Penting kita mengingat ala ko nikmat Allah. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah suka, Allah senang jika hambanya memujinya. Ama ketahuilah, inna rabbaka azza wa jalla yuhibbul hamda. Sesungguhnya Tuhanmu azza wa jalla mencintai, menyukai pujian. Ya, ada seorang mengadu kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Itu dalam kitab Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari. Katanya, namanya Aswad bin Sari'ah. Ya Rasulullah, kuntu syairan. Amboko suko bersyair. Lalu fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi. Kata Aswad bin Sari'ah, ya Rasulullah, inni madahtu Rabbi bimahamid. Aku susunlah kalimat-kalimat ucapan yang isinya muji-muji, menyanjung-nyanjung Allah. Bimahamid, dengan berbagai macam puji-pujian, sanjung-sanjungan. Dia ambo suko bersair, berpuisi, menulis puisi, berubah sendiri. Isinya puji-puji, sanjung-sanjung kepada Allah. Bat Rasulullah. Kata beliau, ama ketahuilah, Tuhanmu itu suka kepada puji-puji. Yuhibbul hamda, suka dia kepada pujian-pujian. Sehingga hambanya yang suka memujinya mendapat kedudukan istimewa. Yang terbaik, pujilah Allah dengan lafaz-lafaz yang telah diajarkan Rasulullah. Banyak, terlalu banyak. Ada salah satu bacaan pujian yang direstui Rasulullah, bahkan ditetapkan. Ketika sedang salat jamaah, lalu datang seseorang buru-buru masuk ke saf, angoknya masih sesak. Sarang sesak angok itu dibacanya Allah Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji untuk Allah, pujian yang sangat banyak, hamdan katsiran. Thayyiban, baik, mubarakan, diberkati. Bisa baca? Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai salat, Nabi menyapa sebagaimana kebiasaan beliau. Selesai salat, sebentar menghadap kiblat, beliau berpaling. Kadang menghadap ke jamaah. Kalau bahasanya terangkan sampai tadi saya membicarakan, mengucapkan kalimat-kalimat itu tadi. Lalu ada yang menunjuk bahasanya ambo Rasulullah, ana takallam. Tadi ambo yang membaca kalimat itu. Sebab Rasulullah tidak pernah mengajarkan, tidak pernah diajarkan bacaan itu. Tadi yang boleh ada lebih 12 malaikat barabui untuk membawa dan melaporkan ucapan itu ke atas. Berebut siapa di antara mereka yang paling dulu membawa, melaporkan ucapan itu ke atas. Maka jadilah ucapan itu sebagai takrir
ketetapan Rasulullah yang dibaca oleh sahabat sebelum membaca Al-Fatihah, setelah takbir itu istiftah. Karena karang surang. Tapi kini awak tak boleh mengarang kalimat-kalimat ucapan. Sebab tak ada nak batuan awak. Rasulullah lah meninggal wafat. Kenapa begitu? Bunyinya Alhamdulillahi hamdan katsiran. Segala puji. Alhamdulillah segala puji milik Allah, untuk Allah. Hamdan katsiran. Pujian yang sangat banyak. Thayyiban, baik. Mubarakan, diberkati lagi. Karena kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa kita memuji Allah sebanyak-banyak apapun. Dan sebanyak apapun kita memuji Allah tetap masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena kebaikan Allah, kemahaterpujian Allah tidak bisa kita hitung. Jadi berapapun kalimat puji-puji kita baca, belum seberapa dibandingkan nikmat Allah. Dalam sebuah riwayat, hanya untuk mengimbangi mata kita berkedip pun alun imbangi dengan ibadah-ibadah kita lah, amal saleh kita. Makanya kita diajarkan membaca Alhamdulillah tu, dia tak tanggung banyak, dia tak bisa kita banyak-banyak menghabiskan waktu, kita baca hamdan katsiran. Atau Rabbana lakal hamdu mil'as samawati, atau mil'u. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, mil'u sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa saja yang Allah kehendaki. Kita ingin memuji Allah sebanyak-banyak itu. Kerana Allah suka kepada pujian. Kerana dia hamid, dia maha terpuji. Untuk itu sering-seringlah mengingat-ingat, mengana-ngana, menyambut-nyambut nikmat Allah. Itulah termasuk zikir. Kami duduk di siku Rasulullah, di musaji ko duduk-duduk di luar waktu salat, mengana-ngana nikmat Allah. Lalu kami puji Allah. Alhamdulillah. Kalau tidak dapat petunjuk Allah lawak gua, entah apa lawak gua. Itu alhamdulillah. Bahkan saking senangnya bertambah alhamdulillah tu bana di belakang. Alhamdulillah bana ulah. Pakai bana. Jadi dulu alhamdulillah yang tak bana mungkin tu. Saking gembiranya. Alhamdulillah benar. Kalau bahasa Sindanya alhamdulillah banget. Kenapa? Senang. Kita tidak akan memuji Allah dan kita tidak akan bersyukur kalau nikmat itu tidak dikana, tidak diingat-ingat, tidak disabut-sabut. Duduk-duduk di rumah Allah bersama-sama, membicarakan nikmat, karena kita dapat petunjuk, dapat hidayah, tahu ya agama, dapat ilmu, tahu kebenaran. Puji Allah. Semalam kita ya anak-anak kita kah ngaji kitab. Binatang saja, samui, ikan, burung-burung, dan hewan-hewan lain pun, karena saking senang dan sukanya, lalu dia mendoakan para guru-guru kepada Allah. Bisa mulai melihat ikan, semut di sarangnya, burung-burung, bahkan benda-benda lain yang dilalui oleh seorang guru, seorang alim, meminta, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, sekaligus mintakan ampun untuk para beliau-beliau itu. Karena saking senang dan sukanya,
Sebab lantaran beliau-beliau itulah hewan-hewan, burung-burung, serangga-serangga, ikan-ikan diperlakukan dengan baik oleh manusia lantaran guru. Bersyukur binatang itu, berterima kasih binatang itu. Lalu hewan-hewan itu diilhami oleh Allah dengan bahasanya, sehingga hewan-hewan binatang itu memintakan ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah untuk sang alim, sang guru. Bisa tertangkap. Sebab tanpa guru itu, hewan akan tetap diperlakukan orang dengan kasar, dizalimi, disakiti, dianiaya. Semut-semut akan dibakar, ikan-ikan akan dibiarkan menggelepar-gelepar, burung-burung banyak yang mati sia-sia, kan? Tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan banyak yang ditebang percuma. Tapi karena ada guru, ada alim, ada mu'alim mengajari kita bagaimana mestinya kita bersikap, berlaku, berbuat terhadap lingkungan kita, sehingga orang-orang memperlakukan alam sekitarnya dengan baik. Bersyukur. Siapa bersyukur? Binatang, hewan-hewan. Tanda terima kasihnya dia berdoa kepada Allah untuk sang alim, sang mu'alim. Alim orang yang tahu, mu'alim orang yang tahu, yang mengajar. Syukur. Awak kena lu duduk ketika tu. Dek, kau ndak adalah guru awak dulu mengajar awak ya ketika sekolah siswa. Barangkali nak dapat doa ahli batat. Ahli sekarang tunggak mana tahu ada. Yang bersyukur kepada Allah. Kita puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kau ndak adalah guru SD awak. Ndak tentu dah seperti ini bapak budi, ini bubi, ini tante budi, ini bini budi, ndak tahu ada. Syukur awak. Ini betul, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia katakan tidak ada satu pun yang bisa, apapun yang kita buat untuk membalas jasa guru, tidak ada. Itu makanya Allah langsung yang membalas jasa guru. Allah langsung yang memberikan fadilah, keutamaan kepada sang guru. Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah angkat derajatnya kata orang alim. Dan orang alim itu berkewajiban untuk menjadi mu'alim, mengajar. Dengan apa jasa guru akan dibalas? Ada amalan selain ilmunya, dengan honor. Waralah guru, honor guru. Bukan. Honor tu dek nyoi duit. Tidak ada misalnya mangok, nak tagak ke ruang besar. Ini harus dapat honor, kan tak bisa maja. Anak saya sebalik, maja. Karena manusia tidak bisa membalas jasa guru, apapunnya, Allah yang balas. Allah abadikan ilmu guru itu, sehingga orang-orang mengamalkanlah mati guru, terus mengamal, terus mengalir amalan. Tidak ada yang sehebat itu. Khairun nas. Berkali-kali pesan kepada murid-murid, kalian jadi guru katanya. Jadi guru yang bermanfaat, menunjuk orang kepada kebenaran. Karena ada pitih kerajo, mangaleh, batukang, buat keterampilan. Tapi majajan sampai berhenti. Ide, carilah ide. Cari keterampilan, cari kepandaian, buat skill. Kalau guru itu adu-adu saya kerajo nabi saya kakoknya nanti. Tapi yang mengajar tak boleh berhenti. Itu modal. Karena menjadi guru itu, orang alim itu lebih baik daripada orang abid, orang ahli ibadah. Tentu ilmu apa? Tentu ilmu syar'i lah. Bersyukur hewan-hewan. Jadi hewan bersyukur. Bersyukur itu karena hewan-hewan itu Allah beri ilham hewan-hewan untuk berdoa kepada Allah. Ikut dalam kitab Minhajul Qasidin.
Hewan-hewan tu Allah beri ilham, petunjuk. Bersyukurnya, berterima kasihnya. Lalu hewan-hewan tu terkena. Ingatnya Allah, ya Allah, ampuni para orang alim, beri rahmat mereka. Balik ke dia. Jadi pentingkah kita duduk-duduk, berkumpul-kumpul, ingat-mengingatkan, saling bertausiah, saling menasihati, saling kenang-mengenang tentang nikmat-nikmat Allah. Lebih-lebih nikmat Islam sangat penting. Nah di sini berkali-kali kita buka hadis tu lihat. Bunyinya kan? Nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Kami puji Allah, kami menyanjung Allah, kami sebut-sebut nama Allah, karena dia telah menunjuki kami kepada Islam, telah menuntun kami kepada Islam. Lalu kami puji Allah. Dan kami memuji Allah, karena Allah telah menganugerahkan kepada kami dengan diutusnya engkau sebagai Rasulullah. Pada dulu kita baca dari hadis Nabi kan, ajaran Nabi, petunjuk Nabi, nasihat Nabi, ajaran Nabi, sehingga kita dengan begitu kita telah menyebut nikmat. Nikmat terbesar adalah salah satunya Allah utus Nabi. Walladzi ba'atal ummiina, dia yang telah mengutus Rasul yang ummi, itu nikmat. Jadi inti kaji kita, perbanyaklah memuji Allah. Tapi kita tidak akan memuji Allah kalau kita tidak kenal siapa Allah. Kita tidak akan memuji Allah kalau tidak ingat, dan tidak kita ingat-ingat yang nikmat Allah yang tidak terhitung dan tidak terbilang. Memuji Allah itu, bisa kita memuji Allah, amuah memuji Allah, itu nikmat yang tertinggi dibanding dengan nikmat yang diberi. Diberi kita nikmat, tapi pilih mau bisa aku, tapi pilih mau bisa aku, itu nikmat. Lalu dibaca alhamdulillah. Alham itu jauh lebih besar nikmatnya dibanding dengan terpilih. Terpilih jadi suami lah, suami yang baik misalnya. Kan terpilih itu kan harus dikaitkan kepada pajan-pajan sudah. Nikmat terpilih, nikmat jadi ko, nikmat itu, nikmat. Tapi kita syukur dengan nikmat itu, kita puji Allah, kita sanjung Allah, jauh lebih tinggi nilai apa yang kita berikan berupa pujian dibanding nikmat yang kita. Sebab nikmat memuji Allah itu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Jago lalu sih kita suruh memuji Allah, orang sekali. Nikmat lalu itu nikmat yang jarang orang bersyukur. Lalu nikmat aman semalam, tidak terjadi apa-apa, barang kita segar balik, itu nikmat. Afani fi jasadi, yang telah memberikan keselamatan pada tubuhku. Tapi nikmat atih pada nikmat itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, atau alhamdulillah alladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azna li bidzikri. Segala puji untuk Allah yang telah menyelamatkan jasadku semalam. Rumah orang dirampok orang semalam, tak panggang, misalnya begitu. Tapi kita alhamdulillah sehat, puji Allah. Jago lalu kita lah diajari memuji Allah. Tidak kuat lah, tidak marang lah. Sebenarnya lama dan lalu nah itu tu, atau alhamdulillah lama lalu 5 hari ko. Lah siang hari alhamdulillah betul dulu. Itu kura-kura.
Puji Allah. Jangan kita orang yang tidak peduli dengan nikmat. Dan jangan balasi nikmat itu dengan kemaksiatan, kedurhakaan, kebangkangan. Pandailah kita bersyukur, terima kasih. Dengan menyebut nama Allah itu memuji Allah dengan bentuk puji-pujian, apapun puji-pujian. Karena banyak sekali alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi kaji kita malam kini adalah sering-sering lah mengingat-ingat nikmat Allah. Karena dengan mengingat Allah, nikmat Allah tu kita termotivasi, terdorong untuk mengingat Allah. Kemudian pujilah Allah atas nikmat itu, dan pujilah Allah atas kita bisa memuji Allah. Kata para ulama, syukur itu dua. Syukur yang pertama, syukur karena kita diberi nikmat. Syukur yang kedua, bersyukur karena kita bisa bersyukur. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Kenapa? Bisa bersyukur itu tidak bara orang. Berterima kasih banyak orang, tapi bersyukur tidak bara. Terima kasih banyak, terima kasih yo. Jamu, amra rezeki, tambah bini, itu tidak bersyukur, terima kasih. Yang hakikat syukur itu tidak bara, qalilan ma tashkur. Kita bisa bersyukur, memuji Allah. Memuji Allah itu ucapan syukur. Itu ketiga, bisanya kita bersyukur, lalu kita puji Allah, nikmat yang melebihi apa yang kita terima. Latahkan lidah kita, latahkan baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Biasakan dalam segala apapun alhamdulillah, acok-acok alhamdulillah, alhamdulillah. Ganti amalah ala onde adua. Mencapak ganti dengan alhamdulillah. Semuanya baik, semuanya baik. Ganti alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Syukur. Tapi jangan salah pasang loh. Kadang-kadang kita acok salah pasang. Kadang-kadang ada tampaknya kan dibaca. Sebenarnya insya-Allah guru kita latibo itu salah pasang. Alhamdulillah kan salah pasang. Jadi tempatkan bacaan itu pada tempat. Baru saja itulah tiba di inti kaji kan. Kaji bahwa kalau tidak dilatahkan dan dibiasakan mulut kita memuji Allah, tidak terbiasanya. Orang saya terbiasa baca cari bongkang, terjadi bercarinya. Dia latah ya. Tergelenjak stek empek. Tergelenjak stek kucing. Tertaruang kucing. Ika cara paling empek aja nah. Paru isi cara empeknya. Kan latah. Ini latahkan lidah kita yang baca alhamdulillah. Tapi jangan sambung alhamdulillah dengan bana atau bangit. Ko sebagaimana alhamdulillah lah. Jangan bacalah sebagaimana alhamdulillah. Itu. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaraah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.